Kita tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya kesembuhan jika tidak pernah merasakan sakit. Karena hakikatnya, sakit merupakan ujian hidup yang telah Tuhan ukur kadarnya sebagai hadiah pada hamba-hamba terpilih yang mampu menanggungnya. Kekuatan ini pula yang jadi cermin bagi Hajah Neni Suwarni kala dirinya mendapatkan cobaan mengidap salah satu penyakit paling ditakuti kaum perempuan, yaitu kanker payudara. Biasa-biasa aja, nggak ada itu, nggak ya takut apa. Yang penting ingat gini, bahwa segala macam penyakit itu ada obatnya. Gitu. Saya mau diobati, tapi nggak mau yang di kemoterapi. Gitu. Setelah dioperasi, setelah dinyatakan ada kanker gitu, terus dioperasi, memang keluarga juga agak bingung gitulah. Sedikitnya stres gitulah, agak stres. Tapi alhamdulillah ibu kelihatannya tenang gitu ya, ibu kelihatannya tenang. Jadi waktu itu keluarga juga tidak begitu berat gitulah menghadapinya. Seperti halnya karakteristik klinis kanker payudara yang seringkali menyerang penderitanya tanpa gejala awal yang tampak hingga tanpa nyeri. Tak heran jika 70% pasien dideteksi kanker pada tahap lanjut. Hal ini pun yang dirasakan Neni. Hanya ada benjolan aja. Kalau drop atau itu enggak drop, enggak apa-apa. Gitu. Hanya ada benjolan aja. Waktu dioperasi juga memang ibu sehat-sehat aja. Biasa aktivitas gitu. Erat hubungannya dengan faktor gaya hidup tak sehat hingga faktor genetik. Kanker payudara menempati urutan pertama kanker terbanyak. Data Globokan tahun 2020 menyebutkan jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Pensiunan guru asal kota Bandung ini hanya pasrah saat divonis jadi salah satu dari ratusan ribu perempuan penyintas kanker payudara. Ada hasilnya bahwa saya itu di sana mengendap apa itu ya, tumor, bukan tumor, ya memang ada namanya tumor ya. Kalau ya ganas, karena di sana udah stadium 3 katanya gitu. Langkah 1000 pun segera diambil Neni dan keluarga agar sel kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya tak semakin menyebar. Sebetulnya saya itu ya terasa ada benjolan di payudara saya. Ya, saya periksa ke suatu rumah sakit bahwa saya itu mengendap tumor katanya. Gitu. Nah, kemudian harus diambil. Benjolan sebesar telur ayam yang telah diangkat dari payudaranya tak serta-merta menghilangkan rasa was-was Neni. Pasalnya, sebuah penelitian mengungkapkan sekitar 25% penyintas kanker payudara didiagnosis memiliki resiko 42 hingga 55% bagi kanker itu untuk tumbuh kembali. Apa yang dikhawatirkan para penyintas kanker payudara pun terjadi pada Neni. 3 bulan itu ada tumbuh lagi seperti kelereng gitu, 2 berhimpit 2 gitu. Kondisi tubuh Neni sempat menurun. Ia harus menyokong tubuhnya dengan tongkat kala harus berjalan. Dulu itu ibu itu sering minta dipijitin gitu ya. Waktu belum berobat gitu, itu sering minta dipijitin karena sakit gitu. Si kaki ini sakit, panas katanya. Dalam kondisi tubuh kurang mendukung, tak pelak lagi Neni menolak saat ia diharuskan menjalani kemoterapi. Bahwa setelah dioperasi dan diperiksa ke lab, bahwa ibu itu kanker dan kankernya ganas. Dan katanya harus
di kemo gitu, di kemoterapi. Tapi waktu itu ibu nggak mau di kemoterapi gitu, karena lihat-lihat yang sudah kelihatannya malahan jadi repot gitu, berat. Ya, selain operasi pengangkatan massa kanker, penyintas kanker payudara biasanya harus menjalani kemoterapi hingga radioterapi. Obat kemoterapi biasanya disuntikan ke pembuluh darah melalui jarum, infus, atau kateter pada tangan atau pergelangan tangan. Tujuannya untuk mengurangi ukuran tumor ganas pada tubuh pasien. Namun, ada efek samping terus-menerus saat pasien menjalani kemoterapi, mulai dari kerontokan rambut, kelelahan terus-menerus, anemia, mual, sariawan, hingga lebih rentan mengalami infeksi. Hal inilah yang jadi mimpi buruk bagi Neni. Ya, kalau misalnya yang dirasakan oleh ibu, ya saya dikatakan ya kanker, ya gimana ya, rasa gimana ya, jadi aduh ini harus diobati aja gitu. Tapi diobatinya tidak mau yang di kemoterapi gitu. Lalu adakah obat kanker payudara tanpa harus kemoterapi? Ya itu dia tadi saudara, tayangan yang membahas mengenai tema obat kanker payudara tanpa kemoterapi. Tentunya tema ini akan lebih dibahas lagi, akan digali lebih dalam oleh dua narasumber yang sudah hadir yang tentunya begitu luar biasa. Ada Dr. Diantika Rahasya dan juga Dr. Ipan Yustiarta selaku dokter dari CMI Hospital. Seperti apa sih pembahasan yang akan kita gali? Jangan kemana-mana, kita akan simak setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Widi Dunanda, tentunya masih di Bincang Kita dan ditemani oleh dua narasumber yang tadi sudah saya sebutkan yang akan memberikan informasi dan juga tentunya pencerahan seputar dunia kesehatan, terutama dengan tema obat kanker payudara tanpa kemoterapi. Ada Dr. Dian dan juga ada Dr. Ipan. Mungkin yang pertama akan saya tanyakan adalah Dr. Dian dulu nih, karena kan yang biasanya dan paling banyak itu terjadi pada wanita ya, kanker payudara ini sesuai dengan tema kita hari ini. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa lebih banyak perempuan? Baik Mbak Widi, jadi sebenarnya kenapa kanker payudara ini lebih sering terjadi pada perempuan, banyak sekali faktornya gitu ya. Yang pertama masalah hormon gitu. Jadi kalau kenapa perempuan lebih sering, karena kan hormon progesteron, estrogen itu kalau tinggi dia bisa memicu terjadinya penyakit kanker. Kemudian perempuan ini biasanya ada beberapa perempuan yang melakukan terapi hormon, biasanya kepada perempuan yang ingin mendapatkan anak. Kemudian yang kedua juga perempuan ini juga ada masa menopause gitu, sehingga ketika ia sudah masa menopause maka lebih rentan terjadinya atau terkena penyakit kanker payudara. Selain itu juga kurangnya aktivitas, karena mungkin perempuan lebih sering di rumah. Kemudian pola makan juga bisa berpengaruh, seperti itu Mbak Widi. Ya, sebelum kita membahas lebih detail lagi, mungkin kita saksikan terlebih dahulu tayangan mengenai kecenderungan kanker pada wanita lebih tinggi daripada pria berdasarkan gaya hidup atau lingkungan. Berikut ini. Halo sahabat CMI, penyakit kanker merupakan salah satu penyakit kronis yang ditakuti oleh masyarakat Indonesia juga dunia. Penyakit ini disinyalir lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Bahkan sebuah studi di Inggris memperkirakan bahwa 2 dekade dari sekarang, jumlah kasus kanker pada wanita akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus kanker pada pria. Dan berdasarkan data dari Globokan, jumlah kasus baru kanker di Indonesia tahun 2020 sudah lebih banyak terjadi pada wanita, dengan kasus kanker tertinggi ditempati oleh kanker payudara. Kanker payudara pada wanita ini tentunya dapat dipicu oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor lingkungan, faktor genetik, bahkan gaya hidup. Selain dari lingkungan perkotaan yang kini kian tinggi tingkat polusinya, khususnya bagi wanita karir,
produk kecantikan telah menjadi salah satu bagian dari gaya hidupnya sehari-hari. Penggunaan produk skincare, parfum, deodoran, dan kosmetik lainnya setiap hari ternyata dapat berpotensi menyebabkan kanker payudara. Hal ini dapat terjadi karena bahan dari produk kecantikan dapat saja mengandung zat berbahaya seperti paraben dan triklosan yang apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu sistem endokrin hingga peningkatan hormon estrogen pada wanita. Menurut sebuah penelitian, seorang wanita yang menggunakan produk skincare dan kosmetik dengan kandungan paraben di dalamnya akan berisiko 8 kali lebih besar mengalami kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan paraben. Untuk menghindari hal ini terjadi, sebaiknya kita selalu mengecek bahan-bahan yang ada di label produk kecantikan sebelum kita menggunakannya. Ya, Dokter Dian, kita kan tadi juga sudah ada sedikit banyak nih bocoran mengenai faktor-faktor yang memang kenapa sih terjadi kepada wanita seringnya untuk kanker payudara ini. Nah, dari hal itu, apakah ada faktor perempuan karena tidak menyusui itu akan lebih tinggi lagi begitu faktor terkena kanker payudaranya? Jadi benar banget ya Mbak, kalau misalkan seorang perempuan yang tidak menyusui atau seorang wanita yang tidak menyusui itu bisa cenderung terkena penyakit kanker payudara lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika perempuan itu dia itu hamil, maka akan terbentuk sebuah jaringan kelenjar susu di situ. Dan itu ketika si bayi sudah lahir, maka memang harus dibuang, bukan dibuang, diberikan kepada si bayi gitu. Harus dikeluarkan, betul, ya? disalurkan gitu kepada si bayinya agar memang kan itu sebenarnya produksi yang tidak selalu ada di dalam tubuh si perempuan. Mengingat kanker payudara ini bisa dikategorikan sebagai penyakit yang ganas dan mematikan, apakah ada harapan sembuh bagi para pengidapnya? Harapan sembuh tentu selalu ada ya Mbak Widi. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dian, bahwasannya dari berbagai macam kanker payudara sendiri kan diklasifikasikan kepada berbagai macam juga stadium. Nah, di mana untuk stadium sendiri berhubungan juga dengan tingkat kesembuhan. Sebagaimana dengan metode pengobatan juga yang beragam, nah itu juga akan menghasilkan respon tubuh pasien juga yang beragam juga. Tapi terkait dengan stadium sendiri, semakin rendah stadiumnya maka kemungkinan untuk sembuh juga akan semakin besar. Lalu kalau ketika sudah bicara mengenai stadium yang lebih lanjut, tentunya kan ada pembedahan, ada pengangkatan dari payudara itu sendiri, dan itu tentunya menjadi momok tersendiri. Ketika sudah ada stadium lanjut yang memang harus ada pembedahan tapi pasiennya tidak mau, apakah ada solusi lain yang bisa memberikan harapan kesembuhan tanpa adanya pembedahan? Ya tentu untuk metode pengobatan sendiri kan hak untuk memilih ada tetap pada di pasien ya. Nah sebagaimana untuk yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pasien ini kan kondisinya menolak untuk operasi. Nah tentu yang akan dipilih adalah metode yang tanpa operasi. Ya. Nah salah satunya adalah di klinik kami sendiri menjadi pilihan bagi pasien-pasien yang menghindari operasi seperti itu. Yaitu adalah metode pengobatan dengan metode Ibnu Sina di klinik CMI. Oke, ini dia yang menarik nih. Metode Ibnu Sina di CMI bisa dilakukan tanpa operasi atau pembedahan. Itu adalah tindakan pengobatan bagi kanker. Di sini kaitannya adalah kanker payudara ya. Seperti apa sih sistematisnya atau sistem kerjanya? Ya untuk di klinik kami sendiri adalah memadukan antara medis pada umumnya dan juga metode pengobatan Ibnu Sina itu sendiri. Jadi pertama untuk pasien sendiri ketika untuk mengikuti program pengobatan di kami, pertama akan dilakukan pengambilan sampel darah. Untuk kemudian obatnya dibuat berdasarkan sampel darah dari pasien tersebut, untuk kemudian pasien mendapatkan obatnya dan juga menjalani pengobatan di klinik kami. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita sama-sama simak untuk penjelasan dari tim kimia CMI berikut. Dalam memahami kanker secara komprehensif, kita perlu melihat berbagai sudut pandang. Kanker bisa saja disebut sebagai ketidakseimbangan struktur kimia dalam tubuh seseorang. Ketidakseimbangan ini dapat berimplikasi pada pertumbuhan sel tubuh yang abnormal. Sehingga dalam menangani kanker, ketidakseimbangan ini perlu diperbaiki agar pasien mencapai keseimbangan kimia.
Salah satu cara untuk mengetahui ketidakseimbangan kimia dalam tubuh bisa dilakukan dengan tes darah. Pada orang dengan penyakit kanker, nilai karsinoembrionik antigen atau sering disebut sebagai CEA mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjadi indikator dalam memahami bahwa tubuh seseorang sedang mengalami ketidakseimbangan kimia. Berdasarkan nilai-nilai yang didapatkan melalui pemeriksaan darah, obat CMI dibuat. Nilai-nilai ini berfungsi untuk menentukan kandungan apa saja dan berapa dosis yang diperlukan untuk pasien. Hal ini dilakukan dengan harapan keseimbangan struktur kimia dalam tubuh seseorang dapat dikembalikan. Apabila keseimbangan tubuh menjadi normal, maka tubuh dapat memulihkan penyakitnya dan pasien dapat sembuh dari penyakit kanker. Seperti itu. Ya saudara, jika melihat tayangan tadi tentunya akan mencerahkan Anda yang menyaksikan dan tentunya semakin membuat penasaran nih. Seperti apa sih lebih detailnya dari metode Ibnu Sina yang diterapkan di CMI Hospital? Kita akan gali lebih dalam lagi, tapi usai jeda ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, masih bersama saya Widi Dunanda dan juga ditemani oleh Dr. Dian dan juga Dr. Ipan. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, untuk Anda yang semakin penasaran, ingin menggali lebih dalam lagi atau ingin mengetahui seperti apa sih metode Ibnu Sina dan juga teknologi-teknologi dan juga fasilitas di CMI Hospital, kita saksikan bersama-sama melalui tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer,
diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi. Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di Klinik Utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Formula Ibnu Sina yang ada di Klinik Utama GR Setra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja. Sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu. Atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh Klinik Utama CMI GR Setra sangat nyaman dan efektif. Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi dan radiasi tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke Klinik Utama CMI yang di Bandung karena formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh Klinik Utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini Klinik Utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Tadinya mau tanya aja dulu, jadi gimana apakah betul ini tidak kemoterapi dan tidak dioperasi di sini gitunya. Nah, kebetulan masuk dipersilakan sama itu di sana ya, banyak yang nerimanya, ramah-ramah di sana ya nerimanya. Nah, kemudian suruh nunggu. Nah, kemudian konsultasi dengan dokter, ketemu dengan dokter, ya merasa ada rasa suatu ketenangan aja. Berobat ke CMI itu enak, kemudian konsultasinya juga kan bisa banyak diarahkan ya. Kemudian juga segala macam ya dari dokter juga harus ya sama seperti hati ibu bahwa Bu ini harus sering istikharah. Itu ya memang sebelum sama dokter disarankan juga ibu selalu kan ya ibu itu yang dipinta sama ibu itu aja ya, jadi tenang aja gitu, nyaman gitu. Itu yang terasa pakai tongkat itu yaitu lutut, jadi bermasalah dengan lutut ibu itu. Ini memang ibu itu diperiksa itu ada pengapuran itu. Nah, tapi setelah makan obat ya, ibu yang terasanya itu bulan ketiga itu nggak pakai tongkat lagi. Kok mungkin ini reaksi dari obat juga, itu ada pengaruhnya gitu ke saya gitu. Memang terasanya kan segar gitu, terasa segar gitu. Terus ini juga kan sakit, itu sakit sekali. Nah sekarang nggak sakit. Nah, terus ini juga betis juga panas gitu ya. Sekarang kan nggak panas gitu. Mungkin itu reaksi dari obat juga. Gitu. Nah kalau misalnya untuk orang yang mengendap kanker seperti ini, jangan takutlah. Jangan merasa takut, karena kita itu harus ingat bahwa Allah itu menciptakan manusia yaitu dengan ya memberikan penyakit, tetapi Allah juga menciptakan bahwa penyakit itu semua penyakit itu ada obatnya. Tinggal kita bersemangat saja dan juga ada suatu kemauan untuk berjuang, untuk berusaha lah. Seperti saya itu berusahanya itu ya ditunjukkan oleh Allah, minta kepada Allah ditunjukkan ke CMI
Gitu. Biasanya melihat orang lain yang kanker itu dan memang harus di kemo itu kelihatannya kan waduh payah sekali. Tapi ini Ibu di dalam jangka pengobatan sampai 7 kali itu ya kelihatannya ya tenang-tenang aja. Jadi ya keluarga juga jadi tenang juga gitu ya. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Baiklah, Dokter Dian dan juga Dokter Ipan, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kami bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda saudara. Semoga perbincangan ini bermanfaat, terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat berjumpa.